Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemodelan proses bisnis. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Muhammad Alfian Asri, NIM 12021233324. Wahyudi Hoeri Salimi, NIM 120221327. Christine Natalia Limbong, NIM 12022100112. Apa itu proses bisnis? Secara garis besar, proses bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan. Adapun sedikit info terkait perusahaan PT Instrumentasi Mandiri, yaitu sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan ukur, terutama meter air. Sejarah singkat PT Multi Instrumentasi Mandiri. Laboratorium Kalibrasi PT Multi Instrumentasi Mandiri di Semarang didirikan pada tahun 1999 untuk membantu industri, instansi, dan laboratorium di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada PT Multi Instrumentasi Mandiri memiliki value chain yang terdiri dari primary activities dan support activities. Adapun primary activities terdiri dari yang pertama inbound logistik, yang dimana dalam hal ini pengadaan bahan baku pada PT Multi Instrumentasi Mandiri. Yang kedua operation, dalam hal ini proses pembuatan produk yaitu meteran air. Dan yang ketiga ada outbound logistik, dalam hal ini warehousing produk yang telah jadi. Yang keempat ada sales marketing, dalam hal ini proses penjualan dan pemasaran. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu service, dalam hal ini pelayanan setelah pelanggan menerima produk, salah satunya klaim garansi. Sedangkan support activities terdiri dari yang pertama firm structure, yang kedua human resource management, yang ketiga technology development, dan yang keempat procurement. Berdasarkan hasil wawancara, kami mendapatkan presentasi proses portofolio dari beberapa probis yang diterapkan di perusahaan ini dan juga telah disebutkan pada value chain tadi, utamanya pada primary activities. Di antaranya yang pertama, pengadaan bahan baku dengan presentasi importance 90%, presentasi health 80%, dan presentasi visibility 100%. Presentasi 90% untuk importance dikarenakan pengadaan bahan baku adalah proses yang sangat penting dalam PT Multi Instrumentasi Mandiri, dan terutama proses ini untuk menjalankan proses selanjutnya, karena jika tidak ada bahan baku maka proses pembuatan barang tidak akan berjalan. Adapun 80% untuk health karena pengadaan bahan baku sudah berjalan baik namun belum efektif diakibatkan beberapa kendala dalam pengiriman bahannya, terutama untuk bahan baku dari pihak eksternal. Dan persentase 100% untuk visibility dikarenakan kelayakan dalam proses bahan baku ini sudah memenuhi standar kelayakan perusahaan untuk tetap dipertahankan. Adapun proses bisnis yang kedua yaitu pembuatan meteran air dengan presentasi importance 100%, health 80%, dan visibility 100%. Presentasi 100% untuk importance dikarenakan pembuatan meteran air adalah proses yang sangat penting dan utama dalam PT Multi Instrumentasi Mandiri. Yang kedua, mengapa presentasi 80% untuk health? Dikarenakan proses pembuatan meteran air berjalan sudah baik namun belum terlalu efektif diakibatkan kondisi ketika pengadaan yang terhambat sehingga mempengaruhi produksi meteran air. Dan presentasi 100% untuk visibility dikarenakan kelayakan dalam proses pembuatan meteran air ini juga layak untuk dipertahankan. Adapun proses bisnis yang ketiga yaitu warehouse barang jadi dengan presentasi importance 95%, presentasi health 95%, dan presentasi visibility 100%. Presentasi 95% untuk importance dikarenakan warehouse barang jadi adalah proses yang penting dalam perusahaan ini untuk menyimpan produk yang telah jadi. Presentasi 95% untuk health dikarenakan proses warehouse barang jadi sudah berjalan dengan baik dan efektif. Dan presentasi 100% untuk visibility dikarenakan proses ini layak untuk dipertahankan. Adapun proses bisnis yang keempat yaitu penjualan dan pemasaran dengan presentasi importance 80%, health 80%, dan visibility 90%. Presentasi 95% untuk importance dikarenakan penjualan dan pemasaran adalah proses yang penting dalam PT Multi Instrumentasi Mandiri, di mana proses ini untuk memperjualbelikan barang ke pihak eksternal.
Persentase 80% untuk health dikarenakan proses penjualan dan pemasaran sudah lumayan berjalan dengan baik, namun belum efektif diakibatkan beberapa kendala dengan pesaing luar yang menjual produk yang sama tetapi dengan harga yang jauh lebih murah dari yang dijual perusahaan. Adapun persentase 80% untuk visibility dikarenakan kelayakan dalam proses penjualan dan pemasaran ini sudah cukup memenuhi standar, namun masih tetap harus diadakan perubahan. Dan untuk proses bisnis yang terakhir yaitu claim garansi dengan importance 100% dan health 100% serta visibility 100%. Presentasi 100% untuk importance dikarenakan klaim garansi adalah proses yang sangat penting untuk memberikan citra baik pada pada perusahaan ini kepada customer. Terhadap customer, presentasi 100% untuk health karena proses klaim garansi sejauh ini berjalan sangat baik dan efektif tanpa kendala. Dan yang terakhir, presentasi 100% untuk visibility juga dikarenakan proses bisnis ini sangat layak untuk dipertahankan. Dari dua pemaparan value chain dan proses portofolio tadi, kami menyimpulkan untuk memodelkan 3 proses bisnis di PT Multi Instrumentasi Mandiri. Di antaranya, yang pertama, proses bisnis pengadaan bahan baku, yang kedua, proses bisnis pembuatan produk dalam hal ini meteran air, dan yang ketiga, proses bisnis penjualan dan pemasaran. Pada proses pengadaan bahan baku PT Multi Instrumentasi Mandiri ini melibatkan 3 aktor, yang dimana 2 aktor internal yaitu pihak gudang dan divisi administrasi dan keuangan, dan juga pihak eksternal yaitu supplier. Nah, proses pengadaan bahan baku dimulai pada saat permintaan pengecekan rutin gudang bahan baku itu diberikan kepada pihak gudang. Nah, setelah permintaan ini diterima, dari pihak gudang akan mengecek stok aman bahan baku di gudang. Apabila stok aman ini memenuhi standar stok aman, maka pengadaan bahan baku tidak dilakukan. Dan jika tidak memenuhi stok aman bahan baku, maka akan dibuat dokumen permintaan pembelian barang, yang dimana pada aktivitas ini akan menghasilkan dokumen permintaan pembelian barang yang akan disimpan pada database perusahaan. Setelah dokumen permintaan pembelian barang dibuat, maka dari pihak gudang akan mengirim dokumen permintaan pembelian barang tersebut ke divisi administrasi keuangan, yang nantinya akan dilakukan aktivitas persetujuan dokumen dari divisi administrasi keuangan. Setelah divisi administrasi dan keuangan melakukan persetujuan, maka dari divisi tersebut akan mengirimkan pre-order atau PO bahan baku ke supplier. Setelah PO supplier itu diterima, dari supplier akan melakukan 2 aktivitas. Yang pertama, mengirim bahan baku dan juga mengirimkan dokumen tagihan pembayaran. Nah, untuk aktivitas mengirim bahan baku itu nantinya akan diterima oleh pihak gudang, dan selanjutnya akan dilakukan incoming inspection, yang dimana pada aktivitas ini terdapat subproses untuk incoming inspectionnya tersendiri, yang dimulai dari setelah itu melakukan pengecekan jenis bahan baku, dan yang kedua selanjutnya melakukan pengecekan jumlah bahan baku apakah sudah sesuai dengan PO, dan yang ketiga ada pengecekan kualitas. Nah, setelah itu bisa dinyatakan sebagai incoming inspection selesai. Nah, setelah incoming inspection selesai, terdapat 2 kemungkinan apakah incoming inspection ini memenuhi ataupun tidak memenuhi. Nah, ketika incoming inspection ini memenuhi, maka pengadaan bahan baku selesai. Dan ketika incoming inspection ini tidak memenuhi, dari pihak gudang akan membuat dokumen permintaan pengembalian barang, yang nantinya akan menghasilkan dokumen permintaan pembelian barang. Nah, setelah itu dokumen tersebut akan dari pihak gudang akan mengirim dokumen permintaan pengembalian barang ke pihak administrasi dan gudang untuk kembali dilakukan persetujuan dan dilakukan PO kembali untuk barang yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya dan seterusnya akan seperti itu sampai proses incoming inspection ini memenuhi. Nah, setelah itu terkait dengan aktivitas mengirimkan dokumen tagihan pembayaran, setelah divisi administrasi keuangan menerima dokumen tagihan pembayaran tersebut, dari divisi administrasi dan keuangan akan membuat invoice supplier. Selanjutnya akan dilakukan pembayaran, dan selanjutnya lagi divisi administrasi keuangan akan mengirimkan pemberitahuan pelunasan pembayaran kepada pihak gudang, dan nantinya pihak gudang akan menerima pemberitahuan pelunasan pembayaran, dan juga setelah proses itu pengadaan bahan baku bisa
dinyatakan selesai. Proses pembuatan produk pada perusahaan PT Multi Instrumentasi Mandiri melibatkan 4 aktor internal. Yang pertama adalah marketing and sales, kedua adalah produksi, ketiga adalah quality control, dan keempat adalah gudang. Proses yang dimulai dari pihak marketing and sales membuat dokumen permintaan barang. Pembuatan tersebut akan menghasilkan dokumen jumlah permintaan barang. Lalu, pihak marketing and sales akan mengirimkan dokumen permintaan barang ke pihak produksi. Setelah pihak produksi menerima permintaan produksi barang, akan terjadi 2 proses yang berlangsung bersamaan. Proses yang pertama adalah membuat register cash yang dimulai dari pihak produksi meminta bahan baku biji plastik. Setelah itu, pihak gudang akan menerima permintaan bahan baku biji plastik. Setelah diterima, maka pihak gudang akan mengirimkan bahan baku biji plastik ke pihak produksi. Setelah itu, maka pihak produksi akan melakukan proses pembuatan register cash. Setelah register cash jadi, maka pihak produksi akan mengirimkan bahan ke quality control untuk melakukan pengecekan register cash sesuai standar produk. Di sini, register cash sesuai standar atau tidak. Jika tidak, maka register cash akan dilakukan pembongkaran komponen dan akan terjadi pengulangan untuk membuat proses pembuatan register cash. Jika memenuhi, maka register cash akan dikirimkan ke dalam gudang. Setelah itu, gudang akan menerima register cash. Yang kedua adalah proses pembuatan body cash yang dimulai dari pihak produksi mengirimkan permintaan bahan baku logam rongsokan yang akan dikirimkan ke pihak gudang. Setelah pihak gudang menerima permintaan baku logam, maka pihak gudang akan mengirimkan bahan baku logam rongsokan ke gudang. Diterima oleh produksi, maka terjadi proses pembuatan body cash. Setelah body cash jadi, maka body cash akan dicek di quality control. Apakah body cash sudah sesuai atau tidak? Jika tidak, maka body cash akan dikirimkan kembali untuk dilebur ulang dan proses pembuatan body cash akan dilakukan kembali. Jika iya, maka body cash akan disimpan ke dalam gudang dan gudang akan menerima body cash untuk disimpan. Setelah kedua komponen utama tersebut jadi, maka selanjutnya adalah pihak gudang akan mengirimkan kedua bahan tersebut untuk dirakit. Setelah itu, produksi akan menerima kedua bahan tersebut dan melakukan proses penyatuan dua komponen utama sekaligus melakukan penyegelan. Setelah itu, maka pihak produksi akan membuat dokumen jumlah produk yang akan menghasilkan dokumen jumlah produk yang dihasilkan. Setelah itu, maka pihak produksi akan mengirim barang ke gudang dan gudang akan menerima barang untuk disimpan. Nah, setelah barang disimpan di dalam gudang, maka produk siap untuk dipasarkan ke dalam konsumen. PT Multi Instrumentasi Mandiri untuk bagian proses bisnis penjualan melibatkan 2 aktor internal, yaitu sales and marketing dan pihak produksi. Proses bisnis ini dimulai ketika customer mengirim pesan permintaan pembelian barang kepada sales and marketing. Selanjutnya akan dilakukan negosiasi pembelian barang. Jika negosiasi tidak diterima, maka sales and marketing akan mengirim pesan penolakan permintaan barang. Di sini menggunakan message event yang di dalamnya is true. Setelah itu, setelah dikirim pesan tersebut, maka akan digunakan terminate and untuk mengakhirinya dan menyatakan bahwa permintaan barang ditolak. Tetapi jika negosiasi diterima, maka akan dilakukan pengecekan berkas pembelian barang yang berisi dokumen pembelian barang. Jika saat dicek dokumen tidak lengkap, maka dokumen tersebut akan dikembalikan berkas pembelian barangnya kepada customer. Setelah itu, customer akan mengirimkan kembali berkas pembaharuan itu kepada pihak sales and marketing dan akan menerimanya. Tetapi jika dokumennya lengkap, maka akan dilakukan permintaan PO ke customer seminggu setelah pengecekan berkas. Setelah itu, pihak sales and marketing akan menerima PO tersebut. Setelah PO tersebut diterima, maka akan dikirim ke
pihak produksi. Setelah sampai di pihak produksi akan mengecek persediaan barang tersebut. Jika barang tidak terpenuhi, maka pihak produksi akan memproduksi barang sesuai dengan PO yang diminta. Tetapi jika terpenuhi, maka pihak produksi akan memberitahu kepada sales dan marketing bahwa barang sudah tersedia. Selanjutnya, pihak sales dan marketing akan mengirim tagihan pembayaran. Di sini menggunakan message event istro. Dan sales dan marketing akan menerima bukti pembayaran. Di sini menggunakan message event tetapi tidak menggunakan istro. Setelah menerima bukti pembayaran, sales dan marketing akan membuat jadwal pengiriman barang. Di sini customer akan bisa memilih dua jenis pengiriman barang, yaitu yang pertama barang bisa langsung dikirim atau barang akan dikirim dengan menggunakan dua termin. Setelah customer memilihnya, maka barang tersebut akan dikirim oleh sales dan marketing. Setelah itu, sales dan marketing akan menerima konfirmasi dari customer bahwa barang telah sampai. Setelah menerima konfirmasi tersebut, maka proses bisnis penjualan dan pemasaran telah selesai. Sekian penjelasan proses bisnis PT Multi Instrumentasi Mandiri dari kelompok 11. Sekian dan terima kasih.